ini adalah perlombaan lari ratusan meter. Semua mata kontestan ditutup dan kedua tangannya diikat. Seiring dengan wasit meniup klakson, semuanya bergegas lari seperti harimau. Tapi gadis bernama Bolly terjatuh karena orang lain menyandungnya. Menjadi satu-satunya peserta wanita. Fisiknya yang tidak memiliki kemenangan. Seketika menjadi juara terakhir. Tetapi dia tetap berusaha berdiri. Dia sedang mengingat kerja keras dan kesulitan saat latihan. Dia tidak membiarkan usahanya sia-sia. Pertama Bolly mendengar suara dan menjatuhkan satu peserta. Kemudian berhitung di dalam hati jumlah langkahnya. Saat mencapai 666 langkah. Kemudian dia melompati lubang besar di depannya. Dengan cepat telah ada 6 peserta yang mencapai final. Bolly tetap tidak menyerah. Dia menyeret tubuhnya yang lelah dan terus berlari ke depan. Tapi peserta ini sengaja membuatnya jatuh. Dan juga menendangnya dengan keras. Para penonton juga memberi dukungan pada Bolly. Dia kemudian melawan dan menjatuhkan orang itu. Kemudian menginjak badannya dan berlari ke garis final. Bolly menjadi orang ketujuh yang tiba di final. Seiring dengan suara klakson yang menandakan perlombaan berakhir. Ketujuh orang yang menang tadi akan dinobatkan sebagai orang suci. Menjadi penjaga pohon suci. Kemudian mereka membelai pohon suci untuk mendapat persetujuannya. Saat Bolly meletakkan tangannya, kekuatan misterius menyeretnya ke dalam ilusi. Dia melihat bumi dan langit yang gelap. Daratan tampaknya menjadi api penyucian. Tidak jauh darinya terdapat seorang iblis yang sedang membunuh peri. Bolly dikejutkan oleh kejadian di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ribuan tahun lalu terjadi perang nuklir. Yang membuat manusia hancur dalam semalam. Bolly yang kembali ke kehidupan nyata menggambar iblis yang dia lihat. Saat ini dia seperti mendengar panggilan pohon suci. Dia datang ke bawah pohon suci dan menyentuhnya. Kali ini dia melihat dirinya membunuh kekasihnya. Meskipun tidak tahu apa penyebabnya. Tapi demi keselamatan kekasihnya, Bolly memutuskan meninggalkan istana peri. Tapi tidak ada yang tahu. Lubang yang berada ratusan meter jauhnya dari pohon suci. Seorang pria yang tertidur ratusan tahun dibangunkan. Dia menyeret tubuhnya yang kaku ke tempat tidur batu. Bekas luka di punggungnya membuktikan dia bukan orang biasa. Kemudian pedang kecil di tangannya menjadi pedang panjang. Dia yang terbangun datang ke istana peri. Dengan mudah mengalahkan penjaga di depan pintu. Melihat ada orang yang masuk ke istana. Kedua pangeran di samping seperti kedatangan musuh. Tapi saat pria melepaskan topi, raja sangat terkejut. Pria itu bernama Alanon. Keduanya saling kenal. Alanon adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa sihir. Dia berkata pada raja bahwa dia dibangunkan oleh pohon suci. Itu berarti terjadi masalah pada pohon suci. Semua orang datang ke depan pohon suci. Setelah Alanon menyentuhnya, dia memberitahu raja bahwa pohon suci yang mengurung iblis akan segera layu. Dan setiap daun pohon suci melambangkan setan. Jika daun mulai jatuh, maka iblis-iblis akan menerobos keluar. Dia meminta raja agar segera mengumpulkan prajurit. Tapi semua orang di sana tidak setuju. Setelah kedamaian bertahun-tahun, para peri telah lupa akan kekejaman iblis. Melihat para peri yang tidak mendengarkan, Alanon akhirnya pergi dengan marah. Dia akan mengikuti petunjuk dari pohon suci untuk menemukan pria lain. Sedangkan pria itu adalah Will. Will saat ini sedang berada di samping tempat tidur ibu. Dia mengeluarkan 3 batu peri dengan gemetar. Memberitahu Will bahwa mereka memiliki kekuatan. Tapi dia harus mempelajari cara menggunakannya. Setelah itu dia kemudian meninggal. Tapi Will yang terobsesi dengan sains tidak percaya pada sihir. Dia ingin menggunakan batu sihir sebagai biaya kuliahnya di luar negeri. Tapi baru berjalan tidak lama, Will bertemu seorang gadis bernama Belle. Atas ajakannya yang ramah, Will datang ke rumahnya. Tapi tidak disangka Belle adalah penggembara. Dia meracuni Will dan mencuri batu sihirnya. Hari kedua Alanon menemukannya. Dan mengatakan identitasnya. Ternyata Will adalah anggota terakhir dari kelompok etnis Sanara. Ia memiliki kekuatan sihir sejak lahir. Hanya membutuhkan aktivasi di lingkungan tertentu. Agar Will percaya pada perkataannya, Alanon membawanya ke tempat suci yang pernah dia datangi. Di saat yang sama, daun pertama di pohon suci mulai jatuh, di tempat gelap dan tabu ini.
Sebuah kekuatan jahat meletus dari dalam bumi. Peri setan menerobos dan bebas. Di bawah perintah Raja Iblis Damo, peri berubah menjadi Bolly dan masuk ke istana. Dan membunuh semua orang suci, termasuk kekasih Bolly. Saat Will dan lainnya tiba di istana, keenam orang suci telah dibunuh. Saat ini, Bolly yang meninggalkan istana adalah satu-satunya orang suci. Semua orang mengetahui dari surat Bolly. Dia akan pergi mencari bibinya. Alanon memutuskan membawa Will untuk melindungi Bolly. Bolly yang belum mengetahui apa-apa, akhirnya menemukan bibinya. Setelah memberitahu bibi tentang apa yang dia lihat di bawah pohon suci, bibi itu tampak berat dan tidak bisa berkata-kata. Beberapa hari kemudian, Alanon dan Will menemukan bibi dan mengetahui arah pergi Bolly darinya. Will segera pergi, tapi pertemuan keduanya luar biasa canggung. Will yang panik tergelincir. Saat dia berdiri lagi, Bolly telah menghilang dari bawah air terjun. Saat Will berbalik badan, Bolly sedang meletakkan pedang pendek di lehernya. Setelah memberitahu tujuannya datang ke sini, keduanya berkemas dan siap untuk kembali. Di saat yang sama, daun ketiga pohon suci pun jatuh. Kali ini adalah setan marah yang bisa terbang. Dia pertama kali mencari ke sini dan membunuh bibi. Setan juga menemukan Bolly dan Will yang kembali. Dia mengguncang sayap dan terbang ke arah mereka. Keduanya hampir sekarat. Alanon muncul tepat waktu. Dua pedang sudah mengalahkan setan itu. Tapi Alanon juga luka parah. Kemudian keduanya membawa Alanon ke tempat dia tertidur. Will memutuskan mengobatinya dengan lumpur sungai. Tapi saat Will menemukan lumpur dan ingin kembali, dia menemukan Bolly sedang ditikam oleh Bele. Ternyata setelah ketua mendapatkan batu sihir, tetapi tidak tahu cara menggunakannya, dia kemudian mengancam Will untuk mengetahui caranya. Tak disangka saat malam hari Bolly justru ditikam oleh Bele, ingin mengancamnya dan melarikan diri. Di saat kedua belah pihak hampir tidak tahan, sebuah raungan datang. Seekor setan marah datang lagi. Saat ini batu sihir di tangan Will mengeluarkan cahaya. Dia kemudian mengangkat tangannya ke arah setan. Sebuah kekuatan besar keluar dan membakar setan menjadi abu. Will akhirnya pingsan karena kekuatan itu. Ketua melihatnya dan ingin merebut batu sihir. Untung saja Alanon tiba dan menyelamatkan mereka. Ternyata Alanon disembuhkan oleh sihir di tempat tidurnya. Setelah beristirahat semalam, ketiganya memulai perjalanan kembali ke istana. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu peri lain yang bisa sihir.